Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Desa Karangjati dulunya adalah tempat yang damai. Terletak di pinggiran hutan jati, desa ini dikenal dengan udara sejuknya, sawah yang hijau membentang, dan masyarakat yang hidup rukun. Anak-anak bermain di lapangan, para petani bekerja di ladang, dan suara azan dari masjid kecil selalu menjadi penanda waktu yang sakral. Namun, semua itu berubah dalam beberapa bulan terakhir. Warga mulai mengeluh kehilangan uang secara misterius. Bukan jumlah besar, tapi cukup membuat resah. Ada yang kehilangan uang di dompet, ada yang uang tabungannya di celengan tiba-tiba lenyap. Bahkan ada yang uang hasil panen di lumbung mendadak raib tanpa jejak. Anehnya, tidak ada tanda-tanda pencurian, pintu rumah tetap terkunci, jendela tak rusak, dan tak ada jejak kaki manusia. Awalnya orang-orang mengira itu hanya kelalaian. Tapi ketika kejadian itu terus berulang, mereka mulai curiga. Terlebih lagi, beberapa warga mengaku melihat sosok kecil berlari di malam hari. Makhluk bertubuh mungil, berkepala botak, dan bermata merah menyala. Sosok itu sering terlihat di atap rumah atau di balik pohon pisang. "Jangan-jangan itu tuyul," bisik Bu Marni kepada tetangganya. Kata itu mulai sering terdengar di warung kopi, di sawah, bahkan di masjid. Tuyul, makhluk halus yang dipercaya bisa mencuri uang untuk majikannya. Cerita tentang pesugihan tuyul memang bukan hal baru di desa-desa Jawa, tapi selama ini itu hanya dianggap mitos, sampai akhirnya semua orang mulai merasakannya sendiri. Di tengah keresahan itu, ada satu nama yang mulai dibicarakan diam-diam, Pak Raji. Pak Raji adalah pria tua yang tinggal di ujung desa. Ia dikenal pendiam dan jarang bersosialisasi. Dulu hidupnya pas-pasan, rumahnya reot, dan ia hanya mengandalkan hasil kebun kecil di belakang rumah. Tapi entah bagaimana, dalam waktu singkat kehidupannya berubah drastis. Rumahnya direnovasi besar-besaran. Ia membeli sepeda motor baru, bahkan anaknya yang tinggal di kota tiba-tiba membuka toko emas. Padahal tak ada yang tahu dari mana sumber kekayaannya. Ia tak pernah terlihat bekerja, tapi uangnya seolah tak habis-habis. "Jangan-jangan dia pelihara tuyul," kata Pak Darto, seorang petani tua saat duduk di pos ronda. "Bisa jadi, soalnya tiap malam aku lihat lampu rumahnya masih menyala sampai subuh. Kadang terdengar suara anak kecil tertawa," saut Pak Udin. Namun tak ada yang berani menuduh langsung. Selain karena takut salah, mereka juga takut jika benar Pak Raji memelihara tuyul, maka ia pasti punya perjanjian dengan jin, dan melawan jin bukan perkara mudah. Gangguan tak hanya berupa kehilangan uang. Beberapa warga mulai mengalami hal-hal aneh di rumah mereka, seperti suara langkah kaki kecil di atap, benda-benda yang berpindah tempat sendiri, dan mimpi buruk yang berulang-ulang. Bu Siti, seorang ibu rumah tangga, mengaku melihat bayangan kecil duduk di sudut kamarnya saat ia bangun malam untuk sholat tahajud. Saat ia membaca ayat kursi, bayangan itu menghilang. Tapi sejak itu anaknya sering sakit tanpa sebab. Bahkan Pak Darto pernah melihat tuyul itu langsung. "Waktu itu aku pulang dari musola jam 3 pagi. Tiba-tiba aku lihat sosok kecil lari di jalan setapak. Aku kira anak kecil, tapi pas aku senter, dia lari nembus pohon pisang. Badanku langsung lemas." Cerita-cerita seperti itu semakin membuat warga takut. Mereka mulai menutup pintu lebih awal, menyimpan uang di tempat-tempat tersembunyi, dan menggantungkan ayat-ayat Al-Quran di dinding rumah. Namun, gangguan tak kunjung berhenti. Kepala desa, Pak Lurah Hadi, akhirnya memutuskan bertindak. Ia mengumpulkan tokoh masyarakat, termasuk ustadz setempat, untuk mencari solusi. Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa mereka perlu memanggil seorang ahli ruqyah syariah dari luar desa.
Ini sudah masuk ranah gangguan jin. Kita butuh orang yang paham cara mengusir makhluk halus, kata Pak Lurah. Beberapa warga menyarankan nama Ustadz Farid, seorang praktisi ruqyah syariah dari kota sebelah yang dikenal mampu mengatasi gangguan jin dan sihir. Ia sering diundang ke berbagai daerah untuk membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Pak Lurah pun segera menghubungi Ustadz Farid dan menceritakan semua kejadian yang terjadi di Karangjati. 3 hari kemudian, Ustadz Farid datang bersama 2 asistennya. Ia membawa Al-Quran, air ruqyah, minyak zaitun, dan beberapa peralatan ruqyah lainnya. Warga menyambutnya dengan harapan besar. Malam pertama, Ustadz Farid menginap di rumah Pak Lurah. Ia mulai dengan membaca ayat-ayat ruqyah di seluruh penjuru rumah. Saat membaca surah Al-Baqarah, tiba-tiba lampu padam dan terdengar suara benda jatuh di dapur. Saat diperiksa, tak ada apa-apa. Ini tandanya ada jin yang merasa terusik, kata Ustadz Farid tenang. Ia lalu meminta izin untuk mengadakan ruqyah massal di masjid keesokan harinya. Semua warga diundang untuk hadir, terutama mereka yang merasa mengalami gangguan. Malam itu, suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin bertiup kencang dan suara lolongan anjing terdengar bersaut-sautan. Beberapa warga mengaku melihat bayangan kecil berlari di jalanan. Bahkan Pak Lurah sendiri mengaku mendengar suara anak kecil tertawa di belakang rumahnya. Ustadz Farid tetap tenang. Ia tahu ini adalah reaksi dari makhluk halus yang merasa terancam. Tuyul dan jin pesugihan biasanya akan mencoba menakut-nakuti sebelum mereka terusir. Sebelum tidur, Ustadz Farid membaca ayat kursi dan meniupkan doa ke seluruh penjuru rumah. Ia tahu besok akan menjadi hari yang panjang. Desa Karangjati kini tak lagi tenang. Gangguan gaib, kehilangan uang, dan kemunculan tuyul telah mengubah kehidupan warga. Namun, harapan mulai muncul dengan kedatangan Ustadz Farid. Pertarungan antara cahaya dan kegelapan baru saja dimulai. Di sebuah kota kecil bernama Banyuripan, sekitar 2 jam perjalanan dari desa Karangjati, tinggal seorang ustadz muda bernama Farid. Meski usianya baru menginjak 35 tahun, namanya sudah dikenal luas sebagai praktisi ruqyah syariah yang sering membantu masyarakat mengatasi gangguan jin, sihir, dan makhluk halus lainnya. Ustadz Farid bukan hanya dikenal karena ilmunya, tapi juga karena kelembutan dan keteguhannya dalam berdakwah. Ia tidak pernah meminta bayaran, dan selalu menekankan bahwa ruqyah syariah adalah bentuk ikhtiar yang harus dibarengi dengan taubat, zikir, dan kedekatan kepada Allah. Suatu sore saat Ustadz Farid sedang mengajar tafsir di masjid kecil dekat rumahnya, ponselnya berdering. Di layar tertera nama yang tak dikenalnya, Pak Lurah Karangjati. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf mengganggu. Saya Lurah Hadi dari desa Karangjati. Kami butuh bantuan Ustadz. Suara di seberang terdengar cemas. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak Lurah, ada apa gerangan? Tanya Ustadz Farid dengan tenang. Pak Lurah pun menceritakan semua kejadian aneh yang terjadi di desanya. Kehilangan uang misterius, penampakan makhluk kecil, suara-suara aneh di malam hari, dan kecurigaan terhadap salah satu warga yang diduga melakukan pesugihan tuyul. Warga sudah sangat resah, Ustadz. Kami butuh bantuan ruqyah syariah. Kami yakin ini bukan gangguan biasa, kata Pak Lurah. Ustadz Farid terdiam sejenak. Ia sudah sering menangani kasus gangguan jin, bahkan sihir kiriman. Tapi pesugihan tuyul adalah kasus yang lebih kompleks. Biasanya melibatkan perjanjian antara manusia dan jin, dan tak jarang jin tersebut sangat agresif saat terusik. Insya Allah, saya akan datang besok pagi bersama 2 orang tim saya. Mohon siapkan tempat menginap dan beritahu warga untuk berkumpul di masjid malam harinya, jawab Ustadz Farid mantap. Malam itu, Ustadz Farid mempersiapkan segala perlengkapan ruqyah. Ia menyiapkan mushaf Al-Quran, air ruqyah yang sudah dibacakan ayat-ayat pelindung, minyak zaitun dan habatus sauda, garam laut untuk pagar spiritual, tasbih dan sajadah, buku catatan kasus ruqyah. Ia juga memperbanyak dikir dan membaca doa perlindungan.
Dalam hatinya ia memohon kepada Allah agar diberi kekuatan dan perlindungan dari segala tipu daya jin. Ya Allah, jika ini adalah jalan untuk menolong hamba-Mu yang tertindas, maka mudahkanlah urusanku, bisiknya dalam sujud malam. Pagi harinya Ustadz Farid berangkat bersama dua asistennya, Akmal dan Rashid. Keduanya adalah santri senior yang sudah sering mendampingi beliau dalam berbagai misi ruqyah. Mereka membawa mobil sederhana berisi perlengkapan ruqyah dan bekal makanan. Sepanjang perjalanan mereka membaca dzikir dan ayat-ayat perlindungan seperti ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-5 dan 102. Setibanya di Karangjati mereka disambut oleh Pak Lurah dan beberapa tokoh masyarakat. Wajah-wajah warga tampak lelah dan penuh harap. "Terima kasih sudah datang Ustadz, kami benar-benar butuh pertolongan," kata Pak Lurah sambil menjabat tangan Ustadz Farid erat. Ustadz Farid langsung merasakan hawa yang berbeda begitu memasuki desa. Udara terasa lebih berat dan ada semacam tekanan di dada yang tak biasa. Ini adalah tanda-tanda umum adanya gangguan makhluk halus. "Tempat ini sedang tidak baik-baik saja," bisik Akmal. Mereka langsung menuju rumah Pak Lurah yang akan menjadi tempat menginap sementara. Setelah sholat dan makan siang, Ustadz Farid meminta izin untuk berkeliling desa. Ia ingin merasakan langsung energi spiritual di beberapa titik yang dianggap rawan. Saat melewati rumah Pak Raji, Ustadz Farid berhenti sejenak. Rumah itu tampak megah, tapi anehnya terasa dingin dan sunyi. Bahkan burung pun enggan hinggap di pohon dekat rumah itu. "Di sini pusatnya," gumam Ustadz Farid. Malam harinya, Ustadz Farid mengadakan dzikir dan pembacaan ayat ruqyah di masjid desa. Warga berkumpul, sebagian membawa anak-anak mereka yang sering sakit atau rewel tanpa sebab. Saat ayat-ayat ruqyah dibacakan, beberapa warga mulai muntah, menangis bahkan menjerit. Ini adalah reaksi umum dari tubuh yang terkena gangguan jin. Salah satu pemuda bahkan pingsan dan tubuhnya kejang-kejang. "Tenang, ini bukan kerasukan. Ini reaksi jin yang merasa terusik oleh bacaan Al-Quran," jelas Ustadz Farid kepada warga. Ia lalu mendekati pemuda itu dan membacakan ayat-ayat ruqyah langsung di telinganya. Jin yang merasuki tubuh pemuda itu mulai berbicara dengan suara berat. "Kami di sini karena dipanggil. Kami disuruh mencuri. Kami diberi darah ayam setiap malam." Warga terkejut. Ini adalah pengakuan langsung dari jin tuyul yang digunakan dalam pesugihan. Ustadz Farid terus membaca ayat-ayat Al-Quran hingga jin itu menjerit dan akhirnya keluar dari tubuh pemuda tersebut. Setelah sadar, pemuda itu menangis dan mengaku sering mimpi dikejar anak kecil berkepala botak. Malam itu menjadi awal dari pertarungan spiritual yang lebih besar. Ustadz Farid tahu, ini baru permulaan. Jin pesugihan tidak akan menyerah begitu saja. Tapi dengan izin Allah, ia yakin kebenaran akan menang. Desa Karangjati kini punya harapan, dan harapan itu datang dalam wujud seorang ustadz yang tidak hanya membawa ilmu, tapi juga keberanian dan keikhlasan. Pagi itu, langit desa Karangjati tampak mendung. Awan kelabu menggelayut di atas perbukitan, seolah menandakan sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Setelah kejadian malam sebelumnya, masyarakat semakin yakin bahwa gangguan di desa mereka bukanlah hal biasa. Ustadz Farid, yang telah menginap di rumah Pak Lurah, memulai penyelidikan spiritual lebih dalam. Ia tahu bahwa jin pesugihan tidak hanya bersembunyi, tapi seringkali meninggalkan jejak fisik dan energi spiritual yang bisa dideteksi oleh orang-orang yang terlatih. Dengan ditemani oleh Akmal dan Rashid, dua asistennya, Ustadz Farid mulai berkeliling desa setelah sholat duha. Mereka membawa alat-alat sederhana seperti garam ruqyah, air doa, dan kompas spiritual yang digunakan untuk mendeteksi titik energi negatif. Saat mereka tiba di rumah Pak Raji, suasana terasa begitu berbeda. Meski matahari mulai terbit, rumah itu tetap terasa gelap dan dingin. Ustadz Farid meminta izin masuk. Dengan wajah penuh kecemasan, Pak Raji mengiyakan meski tampak enggan.
Ketika melangkah ke dalam rumah, mereka mencium bau amis yang tidak wajar. Bau seperti darah yang telah lama mengering. Di ruang tamu, suasana mencekam. Lampu redup, dan dinding tampak penuh dengan coretan samar berwarna hitam. Ini bukan sekadar gangguan jin biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Gumam Ustadz Farid sambil menyentuh dinding dengan tangan kanannya. Setelah membaca doa pelindung, Ustadz Farid meminta izin untuk memeriksa lemari tua di sudut ruangan. Pak Raji terlihat gugup, namun tidak melarang. Lemari itu tampak biasa dari luar, namun saat dibuka, aroma kuat darah dan dupa langsung menyembur keluar. Di dalamnya, mereka menemukan benda-benda mencurigakan. Boneka kecil berbentuk manusia dengan kepala botak, terbuat dari tanah liat, botol berisi darah ayam, kain mori dengan huruf-huruf yang tampak seperti raja, koin emas dan perak yang dilumuri minyak zaitun, selembar kertas perjanjian yang ditulis dengan huruf Arab gundul dan bahasa Jawa kuno. Pak Raji terlihat pucat. Saya hanya mengikuti arahan orang pintar. Saya tidak tahu akan seperti ini. Ustadz Farid menatapnya dalam-dalam. Pak Raji, ini adalah bukti praktik pesugihan. Anda telah membuat perjanjian dengan jin tuyul untuk kekayaan dunia. Tapi apa hasilnya? Warga menderita, uang mereka dicuri, kehidupan terganggu. Dengan suara lirih, Pak Raji mulai menceritakan kisah kelam di balik kekayaannya. Beberapa tahun lalu, dia bertemu dengan seorang dukun di pasar malam yang menawarkan jalan pintas menuju kekayaan. Dengan syarat, darah ayam hitam, bacaan mantra setiap malam, dan kesediaan menyediakan rumah bagi anak kecil berkepala botak yang akan datang setiap malam. Pak Raji yang saat itu sedang terlilit utang dan putus asa, menyetujui tanpa pikir panjang. Sejak itu, tuyul datang ke rumahnya tiap malam. Ia diberi sesajen dan ditempatkan di kamar belakang. Tugasnya hanya satu, mencuri uang dari warga dan mengantarkannya ke Pak Raji saat fajar. Saya tidak tahu akan seburuk ini. Dulu saya hanya ingin anak saya bisa sekolah, kata Pak Raji sambil menangis. Namun seperti yang biasa terjadi dalam perjanjian dengan jin, permintaan mereka semakin besar. Tuyul mulai meminta darah segar setiap malam dan kadang mengganggu anak-anak kecil di sekitar rumah. Bahkan istri Pak Raji meninggal secara misterius setelah merasa sering diganggu oleh makhluk kecil di rumah mereka. Setelah mengetahui cerita itu, Ustadz Farid melanjutkan penyelidikan ke halaman belakang rumah. Di sana, mereka menemukan lubang kecil yang ditutupi daun pisang di bawah pohon beringin mini. Saat digali, ditemukan tulang ayam, botol berisi rambut manusia, dan dupa yang sudah mengeras. Ini adalah tempat ritual pesugihan. Jin tuyul tinggal di sekitar sini, dan energi negatifnya sangat kuat, kata Rashid sambil menggenggam tasbih. Ustadz Farid menyiramkan air ruqyah ke sekitar area tersebut dan membaca ayat-ayat pelindung. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qs Al-Isra ayat 82. Saat ayat itu dibacakan, tanah bergetar ringan dan angin berhembus kencang meskipun tidak ada pohon besar di sekitar situ. Ini adalah tanda bahwa jin mulai merasa terancam. Setelah pembersihan awal, Ustadz Farid meminta agar rumah Pak Raji segera dipasangi pagar spiritual berupa garam laut, bacaan ayat Al-Baqarah, dan zikir rutin di setiap ruangan. Ia juga meminta warga berkumpul malam nanti untuk menyaksikan proses ruqyah terhadap Pak Raji, sekaligus pengusiran jin tuyul secara terbuka. Tujuannya bukan untuk mempermalukan, tapi sebagai bentuk pelajaran agar masyarakat tidak tergoda dengan pesugihan. Pesugihan tuyul adalah kesepakatan syirik, dan syirik adalah dosa terbesar. Tidak ada jalan keluar kecuali taubat dan pemutusan perjanjian melalui ruqyah syariah, tegas Ustadz Farid. Jejak tuyul dan ritual rahasia di rumah Pak Raji akhirnya terungkap. Kini, masyarakat Karangjati menyaksikan sendiri bagaimana kekayaan instan dapat membawa kehancuran spiritual dan gangguan makhluk halus. Ustadz Farid tahu pertarungan besar akan terjadi malam ini. Ia bersiap bukan hanya secara fisik, tapi spiritual.
Kebenaran mulai menampakkan dirinya, dan dengan izin Allah, cahaya akan menyingkirkan kegelapan. Malam itu, masjid desa Karangjati penuh dengan orang. Warga berbondong-bondong datang, ingin menyaksikan langsung proses ruqyah terhadap Pak Raji, pria yang telah mengakui melakukan praktek pesugihan tuyul. Meski suasana terasa mencekam, harapan mulai tumbuh bahwa penderitaan mereka akan berakhir. Ustadz Farid mempersiapkan diri dengan penuh ketenangan. Ia tidak mengenakan pakaian khusus, hanya gamis putih sederhana dan sorban yang telah menemaninya dalam banyak misi ruqyah. Di hadapannya, Pak Raji duduk diam, matanya sayu, tubuhnya gemetar. Ustadz Farid memulai sesi dengan membacakan ayat pembuka. "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Fatihah, ayat Kursi, dan surah Al-Baqarah ayat 1-5. Saat bacaan mulai bergema di masjid, tubuh Pak Raji mulai menggigil. Suaranya menggeram pelan, seperti menahan sesuatu dari dalam. Warga mulai beristighfar dan membaca zikir dengan khusyuk. Bismillah. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan jin, gumam Ustadz Farid. Lalu memulai ruqyah penuh. Ketika surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dibacakan, tubuh Pak Raji terangkat pelan dari lantai. Matanya berubah menjadi merah pekat. Lalu ia berteriak nyaring. Suara yang keluar bukan lagi suara manusia. Dari balik tubuhnya, muncullah bayangan kecil. Tuyul. Wujudnya jelas, bertubuh mungil, kepala botak, kulit abu-abu, dengan mata merah menyala. Makhluk itu berlari cepat ke dinding masjid, namun tak bisa menembusnya. Bacaan ayat Al-Quran menciptakan pagar spiritual yang menahannya. Warga yang melihatnya langsung terdiam, sebagian menangis, sebagian menggenggam tangan anak-anak mereka erat. Ternyata benar, dia pelihara tuyul, bisik Bu Marni sambil memeluk cucunya. Tuyul itu tidak diam. Ia mulai membuat kegaduhan. Lampu masjid berkelap-kelip, angin berhembus kencang dari arah tak jelas, dan suara pintu terbanting terdengar meski tak ada yang menyentuhnya. Namun Ustadz Farid tetap tenang. Ia melanjutkan bacaan ruqyah dengan suara yang lebih lantang, seolah menghadapi badai gaib. Fadribu fauqal a'naki wadribu minhum kulla banan. Maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Quran Surah Al-Anfal ayat 12. Tuyul menjerit keras, suaranya menggema seperti puluhan anak kecil menangis serempak. Tubuh makhluk itu mulai mengecil, seperti terbakar dari dalam oleh cahaya bacaan Al-Quran. Ustadz Farid menutup sesi dengan membacakan, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Cahaya dari sorotan lampu masjid mendadak menyala terang, dan bayangan tuyul menghilang seketika, seperti asap yang tertiup angin. Tubuh Pak Raji terjatuh lemas. Ia menangis, kali ini dengan suara manusia. "Maafkan saya ingin bertaubat," katanya sambil terisak. Ustadz Farid menepuk pundaknya lembut. Allah Maha Pengampun, tapi taubatmu harus sungguh-sungguh. Setelah pertarungan spiritual di masjid selesai, warga bersama Ustadz Farid menuju rumah Pak Raji. Di sana, dilakukan pembakaran semua benda pesugihan, boneka tuyul, botol darah, rajah dan koin yang digunakan dalam ritual. Air ruqyah disiram di setiap sudut rumah, disusul dengan bacaan surah Al-Baqarah selama 1 jam penuh. Setelah itu rumah Pak Raji terasa lebih terang, lebih hangat, seolah lepas dari bayang-bayang jin. Ritual pemutusan perjanjian dilakukan dengan istighfar dan syahadat ulang. Pak Raji membaca dengan lirih, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Warga yang menyaksikan malam itu pulang dengan hati yang ringan. Mereka tahu
Pertarungan dengan jin tuyul bukan sekedar kisah horor, tapi pelajaran bahwa kekayaan instan bisa menjerumuskan siapa saja ke dalam kesepakatan dengan kegelapan. Sejak malam itu, anak-anak kembali tidur nyenyak, suara langkah di atap rumah tak terdengar lagi, dan rasa takut perlahan hilang. Pertarungan melawan jin tuyul berakhir dengan kemenangan cahaya atas kegelapan. Ruqyah syar'iyah bukan hanya pengusiran makhluk halus, tapi bentuk keimanan dan harapan. Ustadz Farid membuktikan bahwa kekuatan spiritual Islam mampu menyingkirkan gangguan makhluk halus yang paling mengerikan sekalipun. Malam penuh ketegangan telah berlalu. Tuyul yang menghantui desa Karangjati berhasil diusir berkat ruqyah syar'iyah yang dipimpin oleh Ustadz Farid. Kini suasana desa perlahan kembali tenang, namun bayang-bayang kesalahan masa lalu masih melekat di hati Pak Raji. Ia duduk sendiri di teras rumahnya, tubuhnya lemas, mata sembab, dan wajahnya tak lagi sombong seperti dulu. Warga yang tadinya marah, kini menatapnya dengan iba. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana jin pesugihan membuat hidup seorang manusia berubah menjadi neraka. Pagi itu, Pak Raji datang ke masjid dengan langkah tertatih. Ia mengenakan baju koko putih yang lusuh tanpa alas kaki. Di hadapan Ustadz Farid dan para tokoh desa, ia meminta izin untuk menyampaikan sesuatu. Saya ingin bicara. Saya tahu saya telah melukai banyak hati di sini. Saya ingin jujur. Suasana masjid langsung hening. Saya mulai terlibat dalam pesugihan sekitar 3 tahun lalu, kata Pak Raji pelan. Waktu itu, saya tertekan karena anak saya harus operasi, dan saya tidak punya cukup uang. Saya pergi ke seorang dukun yang katanya bisa membantu. Dengan suara bergetar, ia menceritakan bagaimana ia diminta menjalani ritual, memberi makan darah ayam hitam setiap malam, membaca mantra Jawa kuno, dan menyediakan tempat tidur untuk tuyul. Ia bahkan disuruh bersumpah di makam keramat sebagai bentuk perjanjian. Tiap malam, makhluk kecil itu datang. Ia menyerahkan uang, dan saya tahu itu bukan uang halal. Tapi saya buta. Saya merasa ini satu-satunya jalan. Pak Raji tak hanya mendapatkan uang, tapi juga keserakahan. Ia mulai membeli tanah, kendaraan, bahkan meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Namun rumah tangganya hancur. Istrinya jatuh sakit, dan anaknya mulai ketakutan setiap malam. Sampai istri saya meninggal, saya tahu itu bukan sakit biasa. Ia sering bicara tentang bayangan kecil di kamarnya. Tapi saya abaikan. Saya pikir saya akan bisa lepas dari semuanya jika sudah kaya. Warga mulai menangis. Kisah ini bukan lagi sekadar rumor. Ini adalah kenyataan yang mereka saksikan sendiri. Setelah pengakuan itu, Ustadz Farid mengajak Pak Raji untuk bertaubat secara syariah. Ia membersihkan diri dengan air ruqyah dan berwudu. Lalu di hadapan seluruh warga, ia mengulang syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tangisan Pak Raji pecah. Ia sujud lama di lantai masjid, tak mampu mengangkat wajahnya. Ustadz Farid memeluknya dan warga mengikuti dengan ucapan takbir dan doa. Taubat adalah hak setiap hamba, tapi harus sungguh-sungguh, tanpa kembali ke jalan gelap, kata Ustadz Farid lembut. Penghapusan perjanjian pesugihan. Untuk memastikan tidak ada keterikatan spiritual yang tersisa, semua benda ritual yang pernah digunakan Pak Raji dibakar secara syariah. Benda-benda seperti boneka tuyul, raja, darah ayam hitam, dan koin pesugihan dihancurkan di halaman masjid. Proses ini disaksikan warga sebagai bentuk pemutusan perjanjian jin. Semua benda ini membawa pintu bagi gangguan makhluk halus. Kalau dibiarkan, maka tuyul bisa kembali. Jelas Rashid, salah satu asisten ruqyah.
Abu hasil pembakaran ditanam di tanah dan ditaburi garam spiritual serta air ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran dibacakan sebagai pagar ruhani. Membangun hidup baru. Setelah kejadian itu, Pak Raji mulai hidup sederhana. Ia menjual sebagian hartanya dan mengembalikan uang kepada warga yang dahulu dirugikan. Ia mulai belajar mengaji dan sering terlihat di shaf pertama masjid. Masyarakat tidak lagi memusuhi, tapi merangkul. Mereka menyadari bahwa setiap manusia bisa khilaf, dan taubat adalah jalan kembali. Bahkan Bu Siti berkata, "Saya dulu takut sekali pada Pak Raji, tapi sekarang saya lebih takut kalau tidak bisa memaafkan sesama." Pesan dari Ustadz Farid. Sebelum meninggalkan desa, Ustadz Farid menyampaikan pesan kepada warga, jangan pernah tergoda oleh kekayaan instan. Setan tidak memberi secara gratis. Ia menukar ketenangan kalian dengan penderitaan. Pesugihan bukan jalan keluar, tapi jalan kehancuran. Ia juga mengajarkan zikir harian dan doa pelindung agar rumah-rumah warga tidak lagi terganggu oleh makhluk halus. Di antaranya, membaca surah Al-Baqarah di rumah minimal sekali sebulan, zikir pagi dan petang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, memperbanyak istighfar dan sholat malam. Penutup bab 5. Pengakuan dosa dan taubat bukan hanya tentang menangis dan menyesal, tapi tentang berani melangkah ke depan, membenahi yang rusak, dan meninggalkan kesesatan. Pak Raji telah melawan dirinya sendiri, dan itu adalah pertarungan yang paling berat. Bagi desa Karangjati, ini adalah titik balik. Dari desa yang dahulu diliputi kegelapan, kini mereka mulai melangkah menuju cahaya. Dan semua itu berawal dari kejujuran dan keberanian seorang pelaku yang akhirnya memilih untuk kembali ke jalan Allah. Pagi yang sejuk menyambut desa Karangjati dengan suasana berbeda. Setelah bertahun-tahun dihantui oleh gangguan tuyul dan praktek pesugihan, kini desa itu mulai terasa ringan dan tentram. Burung-burung yang dulu jarang terdengar kini berkicau riang, dan anak-anak kembali bermain di jalanan. Masyarakat tak henti-hentinya membicarakan peristiwa luar biasa yang mereka saksikan semalam. Pengusiran jin tuyul yang dilakukan oleh Ustadz Farid menjadi titik balik bagi warga desa. Bukan sekedar tontonan horor, tetapi pelajaran spiritual tentang pentingnya menjaga akidah dan menjauhi kesesatan. Melihat antusiasme warga dan besarnya dampak gangguan jin selama ini, Ustadz Farid mengusulkan diadakan ruqyah massal dan pembersihan spiritual untuk seluruh desa. Tujuannya adalah memutus ikatan jin yang tersebar di lingkungan, membersihkan titik-titik energi negatif di rumah warga, menanamkan kesadaran bahwa perlindungan terbaik adalah mendekat kepada Allah. Jin itu licik. Meski pelaku pesugihan sudah bertobat, mereka bisa menyebar dan mengganggu warga lain. Jelas Ustadz Farid saat rapat di balai desa. Malam harinya, masjid desa dipenuhi oleh warga dari berbagai usia. Beberapa bahkan datang dari desa tetangga setelah mendengar kabar kejadian ruqyah sebelumnya. Mereka membawa anak-anak, lansia, bahkan ibu hamil yang merasa kerap diganggu lewat mimpi buruk atau bisikan goib. Sesi dimulai dengan sholat maghrib berjamaah, lalu dilanjutkan dengan dzikir, pembacaan ayat-ayat ruqyah, dan munajat kepada Allah. Beberapa ayat yang dibacakan meliputi Surah Al-Baqarah ayat 102, Surah Al-Mu'minun ayat 115-118, Surah Yunus ayat 81-82, Surah Al-Falaq dan Anas. Reaksi pun bermunculan. Beberapa warga tiba-tiba menangis, menggigil, atau merasa mual. Salah satu ibu bahkan mengaku tangannya bergerak sendiri dan merasa ingin mencakar lantai. Namun, semua itu diatasi dengan tenang oleh tim ruqyah. Ini adalah proses keluarnya jin yang lama menetap di tubuh atau rumah, kata Akmal, asisten ruqyah. Selain ruqyah massal, dilakukan juga inspeksi spiritual ke beberapa titik rawan, seperti sumur tua di belakang rumah Pak Darto, tempat jin sering menampakkan diri. Pohon beringin besar di lapangan yang diduga menjadi tempat jin berkumpul. Rumah kosong peninggalan warga yang pernah melakukan praktek syirik.
Ustadz Farid menaburkan garam laut yang telah diruqyah, menyiram air doa ke tanah, dan membacakan ayat-ayat pelindung. Ia juga meminta warga untuk menanam pagar spiritual, yaitu rutin membaca surah Al-Baqarah setiap minggu, dzikir pagi dan petang setiap hari. Rumah yang dihuni oleh bacaan Al-Quran tidak akan nyaman bagi jin, jelas Ustadz Farid. Dampak pembersihan mulai terasa. Seorang ibu yang sebelumnya tidak bisa tidur nyenyak karena mendengar suara bayi menangis di tengah malam, kini kembali pula setiap malam. Anak-anak yang dulu sering sakit tanpa sebab, mulai segar dan ceria. Bahkan, seorang pemuda yang tadinya mengalami gangguan mental selama 2 tahun, mulai bisa berbicara lancar setelah mengikuti sesi ruqyah dan terapi spiritual selama 3 hari. Warga merasa seolah baru diberi kehidupan kedua. Setelah pembersihan spiritual, Desa Karangjati menunjukkan perubahan nyata dalam gaya hidup warganya. Mereka kini lebih aktif dalam kegiatan keagamaan. Sholat berjamaah di masjid meningkat. Pengajian ibu-ibu rutin diadakan tiap pekan. Majelis dzikir malam Jumat mulai digelar kembali. Anak-anak mulai ikut kelas tahfidz dan belajar adab Islam. Yang dulunya sibuk mencari keberuntungan duniawi, kini mulai mengejar keberkahan ukhrawi. Pak Lurah bahkan menetapkan program 1 rumah 1 mushaf agar setiap keluarga memiliki Al-Quran dan membacanya setiap hari. Setelah melewati semua ujian, masyarakat Karangjati menyadari satu hal penting. Kekayaan instan tidak sebanding dengan ketenangan hidup. Banyak yang dulunya tergoda dengan cerita pesugihan tuyul, kini merasa jijik terhadap praktek semacam itu. Beberapa pemuda yang sempat mendatangi tempat orang pintar bahkan datang ke Ustadz Farid untuk menghapus azimat dan benda-benda yang mereka pernah bawa pulang. Di halaman masjid, benda-benda itu dibakar, dan semua proses disaksikan oleh warga sebagai bagian dari pemurnian akidah. Sebelum pulang ke Totanya, Ustadz Farid mengumpulkan warga dan menyampaikan pesan terakhir. Jangan biarkan dunia memperbudak kita. Pesugihan adalah jebakan setan yang terlihat menggiurkan tapi berujung neraka. Kuatkan diri dengan ilmu, ibadah dan dzikir. Lindungi rumah kita dengan cahaya Al-Quran. Warga menangis haru dari memeluk Ustadz Farid satu persatu. Sosok Ustadz itu bukan hanya membawa ilmu ruqyah, tapi juga harapan, ketenangan, dan semangat untuk berubah. Desa Karangjati telah mengalami titik terendah dalam hidup mereka, diganggu oleh jin, dirugikan secara finansial, dan hidup dalam ketakutan. Namun dengan rahmat Allah dan ikhtiar ruqyah syariah, mereka bangkit dari kegelapan. Kini mereka tahu tidak ada pelindung terbaik selain Allah, dan tidak ada kekayaan yang lebih indah daripada hati yang bersih, rumah yang tenang, dan desa yang penuh keberkahan. Hari itu langit Karangjati cerah. Matahari menyinari desa dengan kehangatan yang berbeda. Warga sudah tahu, ini adalah hari terakhir Ustadz Farid dan timnya tinggal bersama mereka. Setelah berhasil membantu mengusir jin tuyul dan membuka tabir kelam tentang pesugihan, sang Ustadz akan kembali ke kotanya. Namun, sebelum beranjak pulang, Ustadz Farid meminta waktu untuk menyampaikan pesan terakhir kepada seluruh warga desa. Sebuah pesan spiritual yang bukan hanya untuk Karangjati, tetapi untuk siapapun yang pernah tergoda oleh jalan pintas duniawi. Setelah sholat duha, masjid desa mulai dipadati warga. Semua hadir dengan raut wajah yang hikmat. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain di halaman, duduk tenang di samping orang tua mereka. Kamera warga sudah disiapkan. Mereka ingin merekam setiap kata dari Ustadz yang telah membuka mata hati mereka. Pak Lurah memberi sambutan singkat, lalu menyerahkan podium kepada Ustadz Farid. Dengan langkah tenang dan surban hijau di pundaknya, beliau maju ke depan. Suara Ustadz Farid mengalun tenang namun penuh kekuatan. Warga Karangjati yang saya cintai karena Allah, saya datang ke sini bukan untuk menjadi pahlawan. Saya hanya perantara, hamba biasa yang Allah izinkan untuk membantu kalian. Namun saya ingin kalian tahu, pesugihan bukanlah solusi, ia hanya memperindah permukaan, sementara di dalamnya penuh dengan dosa dan kehancuran. Jin tidak memberi secara gratis, mereka menukar harta dengan jiwa, dengan anak-anak, dengan ketenangan rumah tangga. Warga terdiam, beberapa mulai menangis pelan. Dosa syirik, yakni menyekutukan Allah adalah dosa terbesar. Ia tidak hanya membuat hidup tidak berkah, tapi juga menutup pintu taubat jika tidak disadari. Kalian telah melihat sendiri bahayanya.
Ustadz Farid melanjutkan, namun Allah Maha Pengampun, tidak peduli seberapa jauh kita tersesat, jika kita kembali dan menyesali dengan sungguh-sungguh, Allah akan menerima taubat kita. Ia mengangkat mushaf Al-Quran dan menunjuk ayat, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Pak Raji, sang pelaku pesugihan, tak mampu menahan tangis. Ia tertunduk lama di saf paling depan. Tangisnya menjadi bukti bahwa taubat bisa menumbuhkan harapan, bahkan pada jiwa yang dulu gelap. Ustadz Farid kembali memberi peringatan. Di luar sana masih banyak dukun, paranormal, orang pintar yang menawarkan jalan pintas untuk kaya. Jangan pernah tergoda. Jangan izinkan rumah kalian diisi dengan benda-benda syirik seperti jimat, rajah, atau sesajen. Islam sudah memberi kita perlindungan cukup. Salat, zikir, Al-Quran, rumah yang dijaga dengan doa dan ibadah, tidak akan ditembus jin, tidak akan dirusak oleh setan. Beliau kemudian memberikan tips perlindungan rumah yang bisa dilakukan semua warga. Baca surah Al-Baqarah di rumah seminggu sekali, zikir pagi dan petang, Hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Menghapus semua jimat, benda ritual atau barang dari dukun. Salah satu warga, Fikri, merekam seluruh pesan Ustadz Farid dan mengunggahnya ke YouTube dengan judul Pesan Ustadz Ruqyah, Bahaya Pesugihan Tuyul, dan Kekuatan Taubat. Dalam waktu seminggu, video itu ditonton ratusan ribu orang. Banyak yang meninggalkan komentar penuh haru. Saya juga pernah hampir terjebak pesugihan. Setelah nonton ini, saya langsung bakar semua jimat saya. Masya Allah, ini bukan hanya kisah horor Islami, tapi juga dakwah yang menenangkan. Video itu menjadi inspirasi. Ustadz Farid tak bermaksud viral, tapi Allah berkehendak lain, pesannya menyebar luas, menjadi pengingat bagi umat Islam di berbagai daerah. Setelah Ustadz Farid pergi, perubahan tak berhenti. Desa Karangjati resmi menetapkan tanggal Ruqyah sebagai hari refleksi spiritual tahunan. Majelis taklim makin aktif, dan banyak anak-anak remaja yang bercita-cita menjadi ustadz seperti beliau. Pak Raji membuka warung sederhana dan mulai aktif mengajar Iqra kepada anak-anak. Ia tak lagi dibenci, tapi dihargai karena keberaniannya bertaubat. Pesan terakhir sang ustadz bukan sekedar kata-kata penutup, melainkan kunci pembuka bagi perubahan besar. Dari desa kecil yang pernah tenggelam dalam kesesatan, kini Karangjati berdiri sebagai simbol harapan bahwa cahaya selalu bisa mengalahkan kegelapan selama kita mau bertaubat dan kembali kepada Allah. Dan kisah ini pun menjadi warisan spiritual bagi mereka yang mau belajar, bukan hanya tentang gangguan jin dan pesugihan, tapi tentang betapa besarnya cinta Allah kepada hambanya yang kembali.